khususnya di malam hari. Sepanjang masa itu, dari habis maghrib sampai subuh, itu termasuk Lailatul Qadar. Untuk melakukan beberapa amalan. Kalau bisa setiap malam kita lakukan, selama 10 malam, karena kita tidak tahu yang mana Lailatul Qadar, karena seandainya keputusan atau berbagi yang kita ambil, atau kita arah dan jatuhnya bersamaan dengan Lailatul Qadar, berarti amalan tersebut akan nilainya di sisi Allah sama dengan ibadah 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu tanda kita bersyukur adalah berbagi. Dan berbagi ini menjaminkan ampunan dosa, menjaminkan kenaikan darajat, memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air mampu memadamkan api, kemudian menjaminkan husnul khatimah, menjaminkan selamat dari kematian buruk, menjaminkan selamat dari kematian mendadak, menyembuhkan penyakit, bahkan menjadi amal salih yang menolak bala. Kita sekarang menghadapi bala, menghadapi wabah. Ada dua amalan yang menjaminkan tertolak bala tersebut dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa. La yaruddul qadar illa doa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan menolak takdir kecuali doa. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, ketika turunnya bala dan naik doa kita, kemudian di tengah perjalanan berhadapan antara bala sama doa, tapi doa mampu mengalahkan bala dan bala tidak turun dan kemudian doa naik. Artinya kita butuh, apalagi saat sudah terjadi turunnya doa, jangan-jangan selama ini saat kita merasakan kenikmatan yang begitu banyak, jangan-jangan doa kita dan munajat kita belum begitu tulus dan ikhlas. Dan salah satu inti daripada ujian, istikhlasud doa, untuk memurnikan doa. Karena saat kita berdoa di saat senang, beda jauh saat doa kita di saat ujian dan kesusahan. Jauh lebih murni, jauh lebih ikhlas ketika lagi susah. Amalan yang kedua adalah sedekah, yang menolak bala. Kalau seandainya turunnya bala, artinya segera diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sedekah. Jarang sekali orang-orang menjadikan sebuah peristiwa terjadi, apa itu ulang tahun, apa itu sembuh dari penyakit, apa itu misal pulang dari ibadah haji atau pulang dari sesuatu kegiatan di luar negeri dan cukup lama, kemudian pulang dalam kondisi selamat, menjadikan hari itu hari syukur. Bukan hari dirayakan untuk berhiburan, bersenang-senang, tapi betul-betul ditingkatkan syukur kita kepada Allah. Dan kita menunjukkan, dan itu yang terlihat sekali bagaimana perhatian ayahanda betul-betul selalu mendorong keluarganya, keturunannya, bahkan amanah, bakri amanah ini untuk meningkatkan ibadah syukur. Dan Rasulullah SAW sendiri bersabda di hadis yang sahih, ajaban li amri mu'min. Rasul sampai ta'ajub, keajaiban orang-orang mukmin, keagungan, kemuliaan bagi orang mukmin, dan hal ini hanya dimiliki oleh orang mukmin. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya ingin menyambungkan apa yang disampaikan oleh Anda, bagaimana kita bisa menjadikan 10 malam adalah kesempatan menjembatani keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana melalui 10 malam terakhir ini kita mampu merubah nasib kita, bisa menjadi wasilah terangkat bala ini. Dan alhamdulillah aktivitas kita khususnya di malam hari. Kenapa saya berkata malam hari? Karena Lailatul Qadar adanya di malam hari, bukan di pagi hari, bukan di siang hari, bukan di sore hari, tapi di malam hari, mulai habis maghrib sampai waktu terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Sepanjang masa itu, dari habis maghrib sampai subuh,
itu termasuk Lailatul Qadar. Tapi kita tidak tahu dan Allah sengaja rahasiakan malamnya. Allah rahasiakan, tidak menentukan malam apa. Walaupun menurut beberapa jumlah hadis, Rasulullah SAW menyuruh kita mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, malam 27, malam 29. Makanya saya mendorong masyarakat untuk melakukan beberapa amalan di malam hari. Usahakan di malam hari. Termasuk dari keluarga besar Ayahanda Abu Rizal Bakri mengambil keputusan menyalurkan sedekah. Kalau boleh, saya usulkan keputusan itu dijadikan di malam hari. Kenapa? Segala kebaikan yang kita lakukan di malam harinya, apalagi kalau bisa setiap malam kita lakukan selama 10 malam, karena kita tidak tahu yang mana Lailatul Qadar. Kita setiap malam mengambil keputusan dalam kebaikan, berbagi dalam kebaikan, bersedekah, keputusan menyalurkan sedekah. Kenapa saya milih malam hari? Karena seandainya keputusan atau berbagi yang kita ambil atau kita arahkan atau kita salurkan di malam hari dan jatuhnya bersamaan dengan Lailatul Qadar, berarti amalan tersebut akan nilainya di sisi Allah sama dengan ibadah 83 tahun, lebih baik daripada 1000 bulan. Belum tentu usia kita bisa 83 tahun. Salat malam termasuk mulai dari tarawih. Walaupun tidak berkesempatan tahajud, mulai tarawih. Kalau sudah setiap malam kita jaga tarawih malam hari, berarti pasti akan salah satu malam kita akan menemukan Lailatul Qadar. Berarti nilai tarawih kita seperti orang tarawih selama 83 tahun. Bersedekah di malam hari berarti nilai bersedekah kita termasuk sama seperti orang bersedekah selama 83 tahun, 1000 bulan. Bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Baca Al-Quran. Berarti nilai pahala bukan terhitung dari setiap satu huruf 10 kebaikan. Tetapi nilai bacaan kita akan juga meraih pahala yang begitu besar, 83 tahun. Betapa luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang perlu kita tingkatkan di 10 malam adalah syukur. Sebagaimana beliau menyampaikan tadi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jangan selalu melihat ke atas, tapi juga sering melihat ke bawah. Masih ada, sebagaimana sampaikan beliau, masih ada yang merasa bangga dan bahagia hanya dengan penerima susu. Susu saja bisa menjadikan mereka merasa kekayaan yang luar biasa. Berarti dengan kehadiran ujian ini sebenarnya membuat kita sadari betapa banyak nikmat sebelum COVID-19 yang sayang sekali kita tidak merasakannya atau menjadi hal kebiasaan sehari-hari. Pulang pergi ke kantor dan kegiatan sehari-hari itu merubah nikmat. Anak kita pulang pergi ke sekolah itu merubah nikmat. Kita meeting dan rapat di kantor kita atau di lembaga kita itu merubah nikmat. Kita bergaul dengan kumpulan keluarga, buka puasa bersama dengan keluarga besar. Bisa juga buka puasa bersama, kita undang teman-teman kita, sahabat dan kawan-kawan lama dalam perjuangan kita. Ini merubah nikmat. Tahun ini semua kenikmatan yang selama ini bertahun-tahun di bulan Ramadan kita menemukan dan kita nikmati dan kita rasakan, jangan-jangan selama ini kurang mensyukurinya. Makanya tahun ini Allah memilih terpisah dan dijauhkan dari segala nikmat yang kita selama ini rasakan. Barangkali bisa menjadi salah satu kutip hikmat di balik ujian ini adalah Allah ingin membawa kita sadar dan kembali selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ikhshawshinu fa inna an-ni'mata la tadum." Belajar hidup susah karena nikmat itu belum tentu dijamin makbul atau kekal. Bayangkan, belajar hidup susah. Kadang-kadang orang malas belajar hidup susah. Allah membuatkan kesusahan secara terpaksa dengan kehadiran COVID-19. Supaya kita tahu betapa luar biasa
kenikmatan yang kita miliki, apakah kita betul-betul syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mempersiapkan tanggungjawab di hadapan Allah? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan Allah bertanyakan kepada kita terhadap nikmat-nikmat yang kita miliki. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabat dan kemudian sudah disiapkan hidangan makanan, kemudian di antaranya ada minuman dingin seperti air, ada seorang sahabat minum air dingin, kemudian dia merasa kenikmatan, kesujukan, keindahan, kelezatan, dan dia berkata, subhanallah, air yang dingin di saat panas luar biasa enak dan nikmat. Kata Rasulullah SAW, syukuri nikmat air yang dingin di saat lagi menghadapi musim panas. Karena demi Allah, nanti di hari kiamat akan Allah tanyakan kepadamu, apakah anda sudah syukuri nikmat air dingin? Cuba bayangkan jamaah sekalian, air dingin, makanan yang enak, makanan yang hangat. Kita bisa menikmati kopi, bisa menikmati teh, bisa menikmati air minum yang sehat. Berbagai macam makanan kita saat buka puasa. Wallahi, saya kenal sendiri. Orang-orang pernah tanya ketika saya masih di Madinah bersama guru saya. Ada beliau menerima telefon dari sebuah negara di Afrika di bulan suci Ramadan, dan orang itu bertanya sama guru saya, apakah sah puasa kami kalau kami sambungkan puasa tambah kami buka? Dan guru saya bertanya, kenapa kamu tidak buka? Kata orang itu, mohon maaf, kami tidak punya makanan apa-apa untuk kami pakai buat buka. Kami tidak punya makanan apa-apa untuk dipakai buka. Bayangkan, apakah sah puasa kami kalau kami sambung terus hari pertama, kedua, dan seterusnya, karena kami tidak punya apa-apa untuk kita makan. Bayangkan jamaah sekalian, banyak macam makanan yang ada di isi kulkas kita, banyak macam makanan yang baru kita hidangkan dan siapkan untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Belajar ucapkan Alhamdulillah saat nikmat, supaya mudah kita belajar dan mengucapkan Alhamdulillah saat susah. Dan jauh lebih indah kata Alhamdulillah saat susah dibanding saat nikmat. Tapi orang yang selalu terbiasa mengucapkan Alhamdulillah saat dia menghadapi nikmat dan mendapatkan kenikmatan, pasti akan mudahnya juga mengucapkan Alhamdulillah saat dia menghadapi kesusahan. Di tahun ini Allah inginkan rumah kita yang menjadi pusatnya cahaya yang melancurkan kepada sampai ke langit. Dan Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wa la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian adalah kuburan dan bacakan Al-Quran di dalam rumahmu. Artinya Rasulullah SAW mengajak kita untuk terapkan ibadah di dalam rumahmu. Kalau mungkin selama ini kita belum menuruti atau taati, patuhi perintah Rasulullah SAW, Allah kirimkan COVID-19 supaya terpaksa membatuhi perintah Rasulullah SAW untuk beraktivitas ibadah di rumah saja. Karena Rasulullah SAW selalu juga menghidupkan salat sunnahnya, tahajudnya, qiyamul lailnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, semuanya di rumah. Hanya salat wajib saja dilakukan di masjid sallallahu alaihi wasallam. Saat ini COVID-19 yang kita hadapi, salat wajib pun 5 waktu tidak bisa kita lakukan di masjid. Walaupun sayang sekali masih ada beberapa masjid yang menurut saya melanggar, bukan melanggar aturan pemerintah, tapi melanggar pandangan Islam, tidak patuhi kepada perintah Islam untuk diam di rumah, untuk sama-sama mencegah. Karena kita harus bersama dan bersatu melawan COVID-19. Dan penyakit ini tidak bisa kita hadapi dan lawan, tapi kita lawan dengan kita diam di rumah. Itu sudah solusinya dan obatnya. Di sambil kita diam di rumah, menjalankan ibadah sedekah yang menjadi wasilah tertolak bala, dan kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Alhamdulillah, astaghfirullah. Makanya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama manfaatkan secara maksimal. Bisa jadi Ramadan atau 10 malam terakhir, bisa jadi Lailatul Qadar yang di dalamnya adalah Lailatul Qadar yang terakhir dalam kehidupan kita.
belum tentu bertemu Lailatul Qadar lagi, belum tentu bertemu Ramadan lagi, belum tentu bertemu 10 malam terakhir lagi. Ayo mari kita sama-sama jadikan sisa umur kita semua yang terbaik di sisi Allah, agar saat kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul dapat gelar dan hadiah oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah mu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ridha Allah, dan masuklah dalam golongan hamba-Ku, dan masuklah dalam golongan dalam ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita targetkan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, karena ridha Allah lah yang merubah nasib kita menjadi lebih baik. Ridha Allah lah yang membebaskan kita dari siksa neraka Jahannam. Ridha Allah yang menerima amal ibadah kita dan puasa kita. Ridha Allah Subhanahu wa taala yang akan memperjuangkan kita selamat dan bebas dari neraka Jahannam. Ada seorang ketika mulai COVID-19 di salah satu masjid di Eropah, beliau umumkan kepada jamaah di masjid, habis salat ini kami akan tutup masjidnya kembali dan tidak bisa beraktivitas di masjid lagi. Masing-masing salat di rumah. Seorang jamaah bertanya sama imam, kira-kira kapan masjid kita akan dibuka kembali dan bisa beraktivitas salat berjamaah? Imam itu sambil meneteskan air mata, insya-Allah masjid kita akan kembali lagi buka kalau Allah sudah ridha. Kalau Allah sudah ridha. Kalau Allah sudah ridha. Dan kami mohon dengan bermunajat kita bersama-sama di saat ini, di saat sudah mau menyambut 10 malam terakhir, apalagi saat buka puasa, saat tarawih, tahajud, sahur, ini semuanya termasuk waktu-waktu yang diijabah dan tidak ditolak doa kita. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya arhamar rahimin, idfa' anna hadzal bala warfa' anna hadzal waba. Ya Allah, angkatlah bala ini. Ya Allah, tolaklah wabah ini dari negeri kami Indonesia yang tercinta, dan dari seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada ya Rabbal Alamin. Yang muslim, non-muslim di negeri kita, dan juga seluruh negara di dunia ini. Ya Allah, selamatkan dunia ini dari wabah ini. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami dari wabah ini ya Arhamar Rahimin. Kami mohon dengan wasilah kami bersyukur kepadamu selalu. Ya Allah, dengan wasilah kami menyambut 10 malam terakhir, dengan wasilah tadarus Al-Quran, dengan wasilah gerakan sedekah kami, dengan wasilah amal salih bakri amanah, dengan wasilah segala kegiatan kami berbagi. Ya Allah, jadikan segala amal kebaikan yang kami lakukan menjadi wasilah untuk kami mendapatkan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Agar kami mendapatkan ridha-Mu ya Rabbal Alamin. Tuliskan nama kami sebagai hamba yang bebas dari neraka Jahannam. Bebas dari neraka Jahannam. Bebas dari neraka Jahannam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami. Ampuni kedua orang tua kami, saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, jadikan corona ini menjadi COVID-19 cerita yang berlalu ya Allah. Kepergian COVID-19 ini dan kita kembali beraktivitas sebagaimana semula ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, anugerahkan dengan rahmat-Mu, anugerahkan kepada kami, turunlah rahmat-Mu, pertolongan-Mu, ampunan-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ajilan ghaira ajil, segerakan kun fayakun, tertolak bala ini dan terangkat penyakit ini ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalalul Ikram. Anugerahkan ya Allah kepada Ayahanda Abu Rizal Bakri serta keluarganya panjang umur, sihat wal afiat, diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diangkat segala penyakitnya, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah, terimalah segala aktivitas kegiatan Bakri Amanah menjadi amal salih untuk keluarga beliau yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat.
sedekah jariah yang terus menalir pahalanya untuk beliau, keturunan beliau, bahkan untuk kedua orang tuanya beliau, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lancarkan usahanya, lancarkan kegiatan amal kebaikannya, lancar bisnisnya, ya Allah, menjadikan bisnis yang menghasilkan kebanyakan rezeki yang bisa berguna untuk masyarakat dalam kebaikan berbagi, ya Rabbal Alamin. Berikan kebahagiaan kepada keluarga beliau, ya Rabbal Alamin. Bahagia selamat dunia akhirat, sebagaimana mereka berkumpul di rumah bersama-sama buka puasa, bersama-sama tarawih, bersama-sama kegiatan ibadah. Ya Allah, anugerahkan kepada mereka bersama-sama bertemu kembali di dalam surga-Mu, ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kajian ini, syukur bernikmat ini, pertemuan ini, doa kami ini, puasa kami, sedekah kami melalui bakri amanah, ya Allah, jadikan segala amalan ini mohon diterima, ya Allah. Mohon diterima, ya Allah. Mohon diterima, ya Allah. Tidak ada yang sia-sia amal kebaikan kami. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Salam cinta dan salam hormat kepada Ayahanda Abu Rizal Bakri serta keluarga besar, tanpa kecuali keturunannya, cucunya. Semoga insyaAllah selalu dalam keadaan sihat walafiat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam cinta dan salam hormat kepada seluruh pengurus dan jajaran di Bakri Amanah. Semoga segala aktivitas Bapa Ibu di lembaga Bakri Amanah semoga insyaAllah menjadi amal kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala terima dan membawa manfaat dan kebahagiaan bagi kita semua di dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa billahi taufiq wal hidayah walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.